Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah topik yaitu bagaimana kita memahami dengan baik perbedaan uji hubungan dan uji pengaruh dalam penelitian. Bagi teman-teman yang baru mulai melakukan penelitian, terutama mahasiswa tingkat akhir, banyak juga yang bertanya seperti ini. Pak, kalau saya ingin melakukan analisis korelasi variabel X terhadap variabel Y, bagaimana caranya? Nah, dari pertanyaan tadi ada satu hal yang perlu dikoreksi. Ketika kita akan melakukan uji hubungan adalah bukan terhadap, tapi dengan uji hubungan variabel X dengan Y. Tapi kalau tadi ditanyakan uji korelasi variabel X terhadap Y, itu adalah berbeda ya. Kalau uji pengaruh itu baru bisa ya. Kalau uji pengaruh, bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi prinsipnya seperti itu. Namun sebelum itu akan saya jelaskan lebih dalam contoh kasus yang akan kita bahas bersama. Namun sebelum itu saya informasikan kepada Sobat Kanda Data, bila ingin terus mendapatkan notifikasi video terbaru silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama dulu ya, di sini untuk uji hubungan. Langsung saja di sini saya menggunakan contoh uji hubungan. Ini kebetulan contohnya adalah yang non parametrik ya, yang diukur variabelnya menggunakan skala ordinal, yaitu perilaku konsumen dengan keputusan membeli. Jadi sudah jelas ketika kita akan melakukan analisis uji korelasi, artinya kita jangan menggunakan kata terhadap. Jadi harus hati-hati teman-teman ketika kita akan membuat judul. Kalau kita menggunakan hubungan atau korelasi, variabelnya itu pakai dengan, jangan pakai terhadap. Jadi perilaku konsumen dengan keputusan membeli. Karena kita ini menggunakan uji korelasi, ya. Jadi misalkan sini saya akan contoh kita analisis ya korelasi karena di sini adalah skala ordinal saya menggunakan Spearman saja ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya, kemudian di sini kita lihat bahwa ini adalah korelasi. Jadi bagaimana ketika kita akan melakukan uji hipotesis, bagaimana hubungan antara perilaku konsumen dengan keputusan membeli ya. Di sini uji hipotesisnya kita menggunakan ini ya. Jadi jangan menggunakan kata terhadap. Jadi kalau hubungan ini sifatnya adalah dua arah. Jadi kalau kita mengatakan ini kan signifikan ya, p-value-nya kurang dari 5%. Atau bahkan ini high signifikan ya, kurang dari 1%. Jadi kalau saya katakan ini signifikan. Kalau perilaku konsumen meningkat, keputusan membeli meningkat. Ini sebagai contoh saja ya variabelnya. Nanti silakan teman-teman gunakan variabel yang memang teman-teman teliti ya. Dengan berbasis teori dan pengalaman empiris. Jadi, ulangi lagi. Kalau perilaku konsumen meningkat, ya keputusan membeli meningkat karena tandanya positif. Boleh kita balik. Kalau keputusan pembeli meningkat, berarti perilaku konsumen meningkat. Jadi dua arah ya. Jadi kita mau dari arah mana saja bisa. Itu namanya korelasi. Nah, kemudian apa bedanya dengan uji pengaruh? Nah, kalau uji pengaruh ini saya akan menggunakan contoh yang ini nih. Nah, di sini untuk uji pengaruh, di sini saya menggunakan variabel dengan skala rasio, yaitu kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh biaya iklan dan tenaga marketing terhadap penjualan mobil. Nah, di sini perbedaannya, kalau pengaruh ini kita tidak lagi menggunakan dengan, tapi menggunakan terhadap. Jadi bagaimana pengaruh biaya iklan terhadap penjualan mobil? Bagaimana pengaruh tenaga marketing terhadap penjualan mobil? Ya, jadi kalau pengaruh nanti ketika teman-teman menulis di judul maupun di tujuan penelitian, jadi harus hati-hati kalau kita menggunakan regresi, ya kita menggunakan pengaruh ya. Bolehlah kita coba analisis ya. Analyze regression
linear, kita masukkan variabel dependennya, dan independennya juga kita masukkan, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita lihat outputnya. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini biaya iklan, ini koefisiennya ya. Kita uji hipotesis bisa secara serempak ya, dan juga secara parsial. Misalkan kita secara parsial dengan anggapan misalkan variabel yang lain tetap ya, atau katalis paribus. Jadi, bagaimana pengaruh biaya iklan terhadap penjualan mobil? Kita lihat dari P-value-nya ini adalah lebih kecil dari 5%. Artinya bahwa biaya iklan memiliki pengaruh yang signifikan. Ini secara parsial ya. Biaya iklan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan atau berpengaruh signifikan terhadap penjualan mobil. Kemudian, kalau kita balik ya, dengan demikian kalau kita balik, apakah ini kan kalau kita lihat ya, biaya iklan kan tandanya positif. Kalau biaya iklan naik, kan udah signifikan tadi ya pengaruhnya. Kalau biaya iklan naik, maka penjualan mobil akan naik estimasinya. Boleh nggak kita katakan, kalau penjualan mobil naik, akan meningkatkan biaya iklan? Belum tentu ya, karena ini adalah uji pengaruh. Kalau uji pengaruh sifatnya satu arah ya, jadi biaya iklan berpengaruh terhadap penjualan mobil. Tapi penjualan mobil belum tentu berpengaruh terhadap biaya iklan. Dan juga sama ya, tenaga marketing misalkan berpengaruh terhadap penjualan mobil dengan P-value lebih kecil dari 5%, tapi penjualan mobil belum tentu berpengaruh pada tenaga marketing. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi saya wrap up lagi ya, saya eh, berikan kesimpulan lagi bahwa perbedaannya apa? Uji hubungan dan uji pengaruh. Jadi harus hati-hati. Kalau uji hubungan kita menggunakan istilah dengan. Kalau uji pengaruh kita bisa menggunakan istilah terhadap. Ya, konjungsinya adalah terhadap ya kalau untuk uji pengaruh. Kalau uji korelasi itu sifatnya dua arah ya. Jadi kalau dua arah artinya kita bisa menggunakan nama variabel, tidak harus X dan Y. Langsung saja kita menggunakan initial coding variabel. Misalkan profit dengan variabel apa ya, tidak harus X dan Y. Kemudian kalau untuk yang uji pengaruh ini adalah satu arah. Satu arah itu artinya ya X terhadap Y atau variabel apa yang lain juga boleh, kita tidak harus X dan Y, tapi intinya adalah ada variabel independen dan ada variabel dependen. Kalau di uji korelasi sudah tidak ada variabel dependen dan independen. Jadi itu harus hati-hati. Jadi kadang ada juga subscriber yang nanya begini, Em, saya ingin melakukan uji korelasi variabel independennya ini, variabel dependennya ini. Ya, jadi itu harus dikoreksi lagi ya. Kalau korelasi itu kita kesampingkan dulu istilah dependen dan independen karena dependen dan independen itu ada di uji pengaruh. Nah, baik. Jadi teman-teman mudah-mudahan setelah menonton video ini sampai selesai semakin tercerahkan mengenai bagaimana sih perbedaan antara uji hubungan dan uji pengaruh dalam penelitian. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan pencerahan untuk kita semuanya ya. Kita sering belajar bersama dan sharing bersama. Jangan ragu jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar atau jika ingin mendapatkan update dalam bentuk eh, konten dalam bentuk tulisan ya bisa kunjungi www.kanadata.com. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.